karena pasti ada apa yang chat, guys aku habis ACC, besok. terus besoknya, guys aku seminar, Hmm, besoknya lagi ada yang chat, guys akhirnya sidang. hmm. Aku masih nanya bab 2 itu mulai dari mana ya? Aku juga sama. Aku dulu pernah nge-mute grup Karena apa? Karena basic. karena iri. Jujur banget sih. Iya, kadang kita bukan nggak senang lihat teman berhasil, kita senang. Cuma jadi kepikiran diri sendiri aja gitu. Aku juga pernah gagal sih. Karena Karena lihat orang lain lulus duluan. Padahal jalan hidup kan beda ya. iya, tapi tetap aja namanya juga manusia, pasti membandingkan. Padahal yang dibandingkan juga nggak adil. Kita cuma lihat hasil orang tanpa bandingin sama prosesnya kita. Ya pasti kalah kan. Nah, aku boleh jujur gak? Jujur apa? Aku sebenarnya nggak takut sama skripsi. Terus Aku takut kalau dosennya nanya, terus aku nggak bisa jawab aja gitu. kalau gitu sih sebenarnya aku juga ya. Makanya kadang aku mikir, andaikan ada tempat yang bukan ngajarin ngerjain skripsi, tapi ngajarin gitu loh. Kenapa jawabannya gitu? Nah, itu beda. Ya, karena ini sidang kita bukan orang lain. Itu betul. Aku juga nggak mau ya kalau skripsiku itu selesai, tapi aku sendiri itu nggak tahu, nggak ngerti isinya itu gimana gitu. Kalau misalnya tempat kayak gitu ada, kalau ada, kamu mau nggak? Hmm, kalau memang bisa ngajarin sampai benar-benar ngerti, ya aku mau. Daripada tiap malam aku overthinking sendirian, kalau dipikir-pikir, kita ini lucu ya, capeknya sama, takutnya juga sama, bingungnya sama, tapi masing-masing merasa dirinya paling menderita. Karena kita cuma lihat hidup orang pas mereka upload story doang, nggak pernah lihat pas mereka nangis karena revisi. Ya juga sih, Instagram itu kayak trailer film sih, yang ditampilin itu cuma bagian bagusnya doang, yang jeleknya ya pasti dipotong. Nah, makanya aku pernah iri sama temenku, storynya tiap minggu, alhamdulillah ACC, alhamdulillah seminar, alhamdulillah sidang, alhamdulillah wisuda. Terus Suatu hari aku ketemu dia, hmm, ngobrol panjang. Ternyata dia juga pernah dimarahin dosen sampai keluar ruangan sambil nangis. Cuma ya itu nggak mungkin dia upload
Nah itu, kadang tuh kita iri sama hidup, yang bahkan kita nggak tahu cerita lengkapnya itu kayak gimana. Nah, aku mau nanya, jawab jujur. Apa? Kalau misalnya besok pagi skripsimu tiba-tiba selesai, terus udah rapi, udah siap sidang, kamu seneng nggak? Itu pertanyaan susah sih. Jawab aja. Kalau dulu mungkin iya ya, aku bakalan seneng. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena aku sadar yang bikin aku takut itu bukan proses nulisnya, tapi yang bikin aku takut itu kalau nanti dosen itu nanya, terus aku cuma bisa bengong. Nah, itu yang selama ini orang salah paham. Semua orang pengen cepet selesai, tapi nggak semua orang pengen bener-bener paham. Padahal yang bikin kita lulus bukan file PDF, yang bikin kita lulus itu kemampuan kita menjelaskan isi penelitian kita sendiri. Masa kita penelitian kita sendiri tapi kita nggak paham, kan itu kan nggak etis juga ya kata. Nah itu makanya aku tuh suka heran deh sama orang yang bilang yang penting selesai dulu deh. Tapi menurutku ya, kalimat itu kalimat yang berbahaya sih. Kenapa? Karena selesai itu cuma garis akhir. Yang lebih penting itu, kamu ngerti nggak perjalanan sampai situ? Aku jadi ingat waktu pertama kali buka SPSS. Kenapa? Aku lihat tampilannya banyak menu, banyak angka, aku langsung tutup. Aku juga gitu sih. Karena udah pusing duluan sih sebenarnya kalau misal lihat angka-angkanya. Terus aku bilang ke diriku sendiri, nanti aja deh. Nah itu kata yang paling bahaya. Nanti. Padahal semakin ditunda, semakin kelihatan menakutkan. Iya sih, kayak waktu kecil disuruh suntik. Semakin lama nunggu, semakin takut. Padahal pas disuntik cuma sebentar. Berarti selama ini yang kita lawan itu bukan skripsi, Terus apa dong? pikiran kita sendiri. Aku boleh cerita sesuatu. Gak apa-apa, cerita aja. Semester lalu kan aku bener-bener hampir nyerah. Aku sampai mikir, mungkin aku memang gak sepintar teman-temanku. Setiap buka laptop rasanya sesak. Setiap dosen set, jantung langsung deg-degan gitu. Bahkan ada satu minggu aku nggak berani buka file skripsi sama sekali. Bukan karena malas, tapi karena takut makin sadar kalau aku nggak ngerti. Terus dari keadaan itu, gimana kamu bisa bangkit lagi? Aku penasaran sih, soalnya beberapa terakhir, aku juga ngerasa gitu. Semangatnya ada, niatnya ada, terus laptopnya juga ada, internet, kopi ada, yang nggak ada itu keberanian sih, keberanian buat mulai. Terus kadang juga aku sampai mikir, emang aku itu sebodoh itu ya? Aku juga pernah ngomong persis kayak gitu ke diri sendiri. Dan sekarang kalau diingat lucu aja gitu. Karena ternyata aku bukan bodoh, aku cuma bingung. Bingung itu beda sama bodoh. Bodoh itu gak mau belajar,
kalau bingung, sebenarnya dia mau belajar, tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Jadi kita nih nggak tahu step selanjutnya habis kerjaan itu harus kayak gimana. Terus kalau misalkan ambil penelitian itu harus kayak gimana gitu. Kurang arahan aja sih. Nah itu sih, itu yang susah buat dijelasin. Orang lihat kita nu maju, langsung dibilang males. Padahal yang terjadi di kepala itu ribut. Aku pernah buka file skripsi, tapi baru 5 menit dan belum ngetik apa-apa. Rasanya itu udah capek. Capek mikirin soal kalau ini salah gimana, terus kalau dosen gak setuju gimana, kalau nanti disuruh revisi total gimana. Akhirnya ya udah, aku tutup lagi. Persis it. Dan makin lama ditunda, makin besar rasa takutnya sampai akhirnya kita lupa sebenarnya kita takut itu apa. Terus kalau kamu sendiri, apa yang akhirnya kamu lakuin? Awalnya aku cari video YouTube, nonton tutorial, satu video bilang A, video lain bilang B, komentarnya bilang C, terus aku makin bingung. Nah itu, aku juga kadang